Selang 3 tahun kemudian, si Gnaeus ini meninggal dunia tahun 40 Masehi, dan bersamaan itu si Agrippina ini diasingkan oleh Kaisar Caligula dikarenakan terbongkar rahasianya mempunyai niat buruk bersama saudara perempuannya dan iparnya untuk menghilangkan nyawa Kaisar Caligula. Halo guys, ketemu lagi di Buku Hitam Channel ya. Kali ini kita akan membahas seorang kaisar Romawi lagi yang bernama Nero. Nero ini sangat terkenal kejahatannya, malah menyerupai seorang monster ya. Jadi beberapa orang menyebutnya dia sebagai monster. Nero ini yang terkenal, dia itu menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri dan membantai kaum minoritas Kristen di zaman itu. Nero lahir dengan nama Lucius Domitius Arenobarbus tahun 37 Masehi dengan seorang ayah yang bernama Gnaeus Domitius Arenobarbus dan ibunya bernama Agrippina the Younger yang merupakan saudara perempuan dari Kaisar Caligula ya. Dan saat diucapi selamat karena memiliki seorang putra, si Gnaeus ini melontarkan kata tidak ada hasil apapun yang akan diberikan oleh pernikahan antara dia dengan Agrippina. Selang 3 tahun kemudian, si Gnaeus ini meninggal dunia tahun 40 Masehi, dan bersamaan itu si Agrippina ini diasingkan oleh Kaisar Caligula dikarenakan terbongkar rahasianya mempunyai niat buruk bersama saudara perempuannya dan iparnya untuk menghilangkan nyawa Kaisar Caligula. Tepat setahun kemudian, Kaisar Caligula ini kehilangan nyawa saat terjadi pemberontakan di Romawi, dan otomatis itu menyebabkan Claudius naik tahta menjadi Kaisar Romawi, dan akhirnya Agrippina diperbolehkan pulang dari pengasingan. Kaisar Nero adalah kaisar termuda sepanjang sejarah Romawi ya. Jadi setelah suami kedua ibunya itu meninggal, si Agrippina ini menikah lagi dengan pamannya sendiri yang bernama Claudius. Dan Agrippina ini akhirnya menjadi istri keempat atau menjadi pernikahan yang keempat ya. Dan sebelumnya istrinya bernama Messalina itu dieksekusi dengan hukmat ya, tahu sendiri ya. Dan di zaman itu begitu absolut kekuasaan kaisar sehingga dia bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Dan di tahun 50 Masehi, si Nero ini akhirnya diadopsi oleh Kaisar Claudius dan diberi nama Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus dan dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaannya. Dikarenakan saudara tirinya, yaitu merupakan anak Claudius yang bernama Britannicus, itu belum cukup umur ya. Belum cukup umur. Jadi yang dinobatkan untuk menjadi pewaris tahtanya adalah Kaisar Nero. Di tahun 53 Masehi, Nero ini menikahi Claudia Octavia yang merupakan saudara tiri perempuannya, merupakan anak dari Claudius dengan Messalina. Dan di tahun 54 si Kaisar Claudius itu meninggal dunia, dan selanjutnya si Nero ini menjadi penerus dari kekaisaran Romawi setelah meninggalnya Kaisar Claudius. Banyak sejarawan kuno itu meyakini bahwa kematian dari Kaisar Claudius ini karena diracuni oleh istrinya sendiri dengan jamur beracun. Masa pemerintahan awal Kaisar Nero banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ibunya dan dibantu oleh penasehatnya yang bernama Seneca dan Burrus. Nero kemudian tidak merasa puas dengan pernikahannya dengan Claudia Octavia dan akhirnya melakukan perselingkuhan dengan Poppaea Sabina yang merupakan sahabat istrinya sendiri, dan hal ini tidak disetujui oleh ibunda dari Nero yaitu Agrippina. Jadi ibu dari Nero ini tidak menyetujui perselingkuhan antara putranya Nero dengan Poppaea Sabina, sehingga berusaha memunculkan kaisar tandingan ya dengan cara mempromosikan Britannicus yang merupakan adik tiri dari Nero untuk menjadi kaisar selanjutnya. Dan ini direspon pada tahun 55 Masehi. Ternyata Britannicus ini meninggal dalam kondisi yang tidak wajar dan diperkirakan itu meninggal karena diracun oleh Nero.
Dan 4 tahun kemudian si Nero itu memerintahkan pengawalnya untuk mengeksekusi penghilangan nyawa dari ibunya sendiri ya. Tacitus, seorang sejarawan kuno Romawi, dia menerangkan bahwa Claudia itu adalah merupakan seorang istri yang sangat baik dan sempurna ya untuk Nero, karena dia seorang aristokrat sejati dan berbudi luhur. Akhirnya si Sabina ini juga meninggal di tangan si Nero, karena selama pernikahannya itu mulai terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus-menerus antara keduanya. Dan suatu hari Kaisar Nero ini menendang perut istrinya yang saat itu hamil anak keduanya. Akhirnya Sabina ini juga meninggal dunia dan Kaisar Nero itu berkepanjangan, dan pemakaman Sabina ini di semacam dalam prosesi kenegaraan ya. Pemakamannya itu melalui prosesi kenegaraan Romawi. Pada bulan Juli tahun 64 Masehi itu terjadi kebakaran hebat yang luar biasa ya di Romawi. Dan saat itu si Nero ini diperkirakan tidak berada di Roma. Cuma beberapa orang, para politisi dan rakyat itu berpikir bahwa Kaisar Nero ini terlibat dalam proses pembakaran itu ya. Dan jahatnya Kaisar Nero ini malah menuduh kaum minoritas agama Kristen adalah penyebab dari kebakaran hebat di Roma. Dan bukti-bukti kejahatannya itu berlangsung dengan cara dia menyiksa, mengejar dan memberikan daging para umat Kristen ini kepada sebagai makanan anjing, dan dibakar hidup-hidup di sebuah taman setelah badannya ini dilumuri dengan minyak. Ini kan kejahatan luar biasa ya, dan kejahatan ini masih berlangsung, pembantaian kaum minoritas ini masih berlangsung 100 tahun kemudian. Kaisar Nero itu akhirnya membangun istana emas. Dia memerintahkan pasukannya untuk membangun istana emas di atas bekas kebakaran hebat itu tadi ya. Dan itu hampir selesai, kurang lebih di tahun 68 Masehi, akhirnya bangunan itu selesai. Tapi itu bersamaan dengan berakhirnya riwayat hidup dari Nero karena bunuh diri. Nah ini kegilaan berikutnya ini. Jadi Nero ini mengebiri dan menikahi budak laki-lakinya yang bernama Sporus, dikarenakan si budak ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan mantan istrinya, Poppaea Sabina, yang sudah tewas. Tapi beberapa orang itu memandang bahwa pernikahan Nero dengan Sporus ini adalah sebagai ungkapan rasa bersalah saat dia mengingat dia menendang perut istrinya sampai tewas. Setelah kematian ibunya, si Kaisar Nero ini terlibat dalam banyak hal kegiatan seni dan olahraga ya. Jadi dia mempunyai semacam passion di bidang seni dan olahraga. Awal-awalnya dia itu tampil di acara kegiatan-kegiatan pribadi sebagai penyanyi. Lalu setelah mencapai kepercayaan diri, dia itu mulai muncul di acara-acara umum. Mungkin dia juga ngejar kepopularitasan. Dan di acara olahraga, dia itu berlatih untuk menjadi atlet sebagai salah satu peserta di acara Olimpiade. Bahkan kegilaannya itu dia pernah menjadi pesaing dalam perlombaan kereta 10 kuda. Dan itu menyebabkan ia hampir tewas karena terlempar dari kereta kuda tersebut. Dengan segala yang terjadi di Romawi itu terjadi pergolakan ekonomi ya. Terjadi pergolakan ekonomi dikarenakan ada rekonstruksi besar-besaran dan rencana pembangunan istana emas oleh Kaisar Nero itu yang menyebabkan kondisi ekonomi itu tidak stabil. Dan berbarengan itu, di sana itu ada pemberontakan yang terjadi di daerah Inggris, Yudea, dan Parsia. Dan bahkan di tahun 65, Gubernur Gallia itu melakukan pemberontakan terhadap kebijakan pajak dari Kaisar Nero. Gubernur Gallia ini akhirnya juga menggandeng Gubernur Galba untuk memproklamirkan dia sebagai Kaisar baru di Romawi. Dan lambat laun ya mendapat dukungan dari masyarakat banyak. Itulah yang menyebabkan kekhawatiran dari pihak Kaisar Nero. Dia merasa popularitasnya dan dukungannya itu sudah mulai sedikit. Itulah yang menyebabkan dia kehilangan patah semangat, dan akhirnya Kaisar Nero itu meminta
untuk eksekusi dirinya sendiri dia tidak berani, akhirnya minta pertolongan dari sekretaris pribadinya yang bernama Epaprodit. Jadi begitulah berakhirnya riwayat Kaisar Nero yang sangat jahat dan merupakan monster di zaman itu ya. Jadi sekian dulu ceritanya. Jadi teman-teman kalau ada ini ya masukan atau saran-saran atau ide-ide kita mau bahas apa, silakan ketik aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton video ini.